Kegembiraan dan kesedihan adalah tamu, dan hati adalah rumahnya. Tapi jangan sampai salah satu dari mereka menjadi pemilik dari rumah itu. Dalam sunyi malam yang panjang, di sela doa yang tak terdengar, pernahkah engkau bertanya, kenapa hati ini mudah sekali berguncang? Sekali bahagia datang, kita merasa dunia ada di tangan. Dan sekali duka menyentuh, kita merasa hidup tak layak dilanjutkan. Imam Al-Ghazali mengajarkan, kegembiraan dan kesedihan adalah tamu, dan hati adalah rumahnya. Hati, tempat segalanya singgah, tapi bukan tempat segalanya untuk menetap. Lalu Imam Al-Ghazali melanjutkan, jangan sampai salah satu dari mereka menjadi pemilik dari rumah. Karena jika hati sudah dikuasai oleh perasaan yang datang dan pergi, maka jiwa kehilangan arah dan hidup menjadi pelarian. Hati manusia tak ubahnya seperti sebuah rumah. Ada pintu yang bisa dibuka, ada jendela untuk melihat keluar, dan ada ruang kosong untuk menampung rasa. Setiap hari tamu itu datang, ada yang membawa tawa, ada pula yang datang dengan tangis. Tapi tamu tetaplah tamu. Jangan biarkan mereka menata ulang seluruh isi rumahmu. Jangan biarkan mereka tinggal selamanya, hingga kamu lupa bahwa kamu adalah pemilik rumah itu, bahwa kamu adalah tuan rumah, bukan sekedar penonton di dalam hidupmu sendiri. Hati adalah rumah yang suci. Hati, tempat yang Allah beri keistimewaan. Ia bisa merasa, ia bisa merasakan apa yang tak terlihat. Ia bisa mencintai bahkan dalam luka. Tapi hati juga tempat yang paling rapuh jika dibiarkan terbuka tanpa penjagaan. Bayangkan sebuah rumah yang tidak punya pagar. Siapa saja bisa masuk, siapa saja bisa merusak. Maka jagalah hatimu seperti engkau menjaga rumah dari pencuri. Jangan biarkan siapapun tinggal terlalu lama. Bahkan perasaan sendiri pun harus tahu batas. Kegembiraan adalah tamu yang kadang membuat kita lupa. Ada saatnya hidup begitu indah. Rezeki datang dari segala arah. Doa-doa seolah langsung dijawab di langit. Dunia terasa ringan, dan senyummu tak pernah absen dari pagi. Tapi ingatlah, kegembiraan adalah tamu yang manis, tapi licik. Ia bisa membuatmu lupa daratan. Ia bisa membuatmu merasa tidak butuh Tuhan. Bahaya dari kebahagiaan bukan hanya membuatmu tertawa, tapi membuatmu merasa ini akan berlangsung selamanya. Dan ketika ia pergi, rumahmu hancur karena terlalu lama ditinggali tamu yang tidak selayaknya untuk tinggal. Maka syukurilah, tapi jangan bergantung padanya. Kesedihan adalah tamu yang membuatmu tunduk dan belajar. Lalu datang kesedihan, perlahan
diam-diam ia mengetuk pintu hatimu dengan air mata. Kadang dalam bentuk kehilangan, kadang dalam bentuk kecewa yang tak kamu sangka. Ia masuk dan duduk di ruang tengah hatimu, membawa diam yang panjang, membuat malam-malam terasa berat dan tak kunjung terang. Tapi tahukah kamu, kesedihan bukan musuh. Ia datang untuk mengajarkan sesuatu yang tidak pernah bisa diajarkan oleh kegembiraan. Namun, jika ia terlalu lama tinggal, ia akan menjadikan hatimu rumah bagi gelap yang tak berujung. Maka cukupkan waktunya, dengarkan ia, pelajari maknanya, lalu antarkan ia pulang. Jangan biarkan tamu jadi penguasa. Imam Al-Ghazali ingin kita bijak, bukan beku. Kita boleh tertawa, tapi jangan lupa bahwa air mata juga pernah berjasa. Kita boleh menangis, tapi jangan lupa bahwa bahagia akan datang lagi seperti pagi setelah hujan. Tugas kita bukan menolak perasaan, tapi mengelolanya. Seperti tamu yang datang ke rumah, sambutlah dengan baik, beri tempat sebentar, tapi jangan serahkan kunci rumah padanya. Hati yang kuat adalah hati yang tahu siapa yang boleh tinggal dan siapa yang harus pergi. Menjamu tamu dengan bijaksana. Saat senang datang, ucapkan Alhamdulillah, tapi jangan tertawa terlalu tinggi, karena tanah masih menunggu kakimu berpijak. Saat sedih datang, ucapkan innalillah, tapi jangan larut terlalu dalam, karena waktu terus berjalan dan hidupmu masih panjang. Menjamu perasaan adalah seni. Tidak semua rasa harus disimpan di ruang tamu. Ada yang cukup lewat pintu depan dan pergi lewat pintu belakang. Dan hanya hati yang bijak yang tahu caranya. Saat hati menguat, tamu tak lagi mengacau. Jika kamu terus melatih hatimu, maka tak peduli siapa yang datang, kamu tak akan gentar. Kegembiraan tidak akan membuatmu sombong. Kesedihan tidak akan membuatmu hancur. Karena kamu tahu, kedua-duanya akan pergi. Tapi kamu akan tetap tinggal sebagai pemilik rumah. Maka latihlah hatimu dengan zikir yang tulus, dengan doa yang jujur, dengan tangis yang tidak diketahui oleh manusia. Itulah pagar hati, agar rumahmu tak mudah ditembus oleh badai perasaan. Jadilah tuan rumah yang ramah, bukan yang lemah. Terimalah tamumu, tapi jangan sampai mereka mengambil alih rumahmu. Tersenyumlah, tapi jangan sampai tawa itu membuatmu lupa diri. Menangislah, tapi jangan sampai air mata itu menenggelamkanmu. Karena engkaulah tuan rumah, engkaulah si pemilik hati itu. Jika kamu kehilangan kendali, maka hidupmu akan menjadi permainan suasana. Tapi jika kamu bisa memimpin hatimu, maka kamu bisa melewati dunia ini dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Imam Al-Ghazali tidak mengajarkan kita untuk menghindari perasaan, tapi untuk tidak menjadi budak dari perasaan. Karena yang paling berbahaya dalam hidup ini bukan kesedihan,
tapi kesedihan yang menetap dan menguasai. Yang paling menyesatkan bukan kebahagiaan, tapi kebahagiaan yang membuat lupa daratan. Maka jadilah pemilik rumah yang bijaksana. Bukakan pintu bagi siapa saja yang datang, tapi pastikan hanya Allah yang kamu beri kunci untuk tinggal selamanya. Dan jika suatu hari perasaanmu membuncah, entah karena bahagia atau duka, duduklah sejenak dan ucapkan, engkau hanya tamu, dan aku, pemilik hati ini, akan tetap berdiri, karena yang menetap di sini hanyalah Allah dan keyakinanku padanya.